أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa istiqamah berhadir menuntut ilmu, semoga Allah mencatat membalas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita tentang adab as-sadaqah, yaitu adab dalam bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara adab atau kesunahan dalam bersedekah, hendaknya kita berusaha bersedekah ketika badan masih sehat dan ketika timbul rasa kikir atau rasa pelit. Jadi di antara sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika sehat. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa kalau dibandingkan sedekah orang sehat dengan sedekah orang sakit, maka sedekahnya orang sehat lebih utama dibandingkan sedekahnya orang yang sedang sakit. Kenapa? Orang sehat lebih ikhlas, dia tak berharap balas untuk menyembuhkan apapun darinya. Sedangkan orang sakit pahalanya besar, tapi dia berharap sesuatu dari Allah, yaitu ada kalanya menyembuhkan penyakitnya. Dan bisa jadi ketika sudah sehat dia tak lagi bersedekah. Makanya sedekahnya orang sehat lebih utama. Jadi maksudnya ketika sedang sehat bersedekahlah, berakhirat. Nyohana sedekah, oke sakit baru sedekah. Jadi jangan begitu. Allah lebih besar dan lebih afdal sedekah ketika sehat dibandingkan sedekah ketika sakit, walaupun sama-sama besar pahalanya. Kemudian sedekah yang utama juga adalah ketika timbul rasa kikir, rasa pelit di hati. Rasa pelit di hati itu maksudnya kita susah, berat. Bisa saja kita ada rencana menyimpan harta, ingin membeli sesuatu atau apa saja yang membuat ketika waktunya bersedekah malah timbul rasa kikir di hati. Disitulah lebih besar pahalanya ketika mendobrak perasaan itu dengan memaksakan diri untuk sedekah. Jadi ketika syaitan berbisik, tidak usah sedekah, kamu pun perlu. Sudah mulai syaitan berbisik, disitulah kita paksakan untuk bersedekah. Di situ melambung pada sedekah. Itu diantara adab bersedekah yang sudah kita jelaskan. Jadi sedekahlah ketika sehat dan bersedekahlah ketika muncul rasa kikir di hati. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, ada berikutnya bersedekah, yaitu sedekah ketika khasyatul faqri wa ta'murul ghina.
berusahalah bersedekah ketika ada kekhawatiran menjadi miskin. Jadi bersedekahlah ketika ada kekhawatiran menjadi miskin, sekaligus masih panjang angan-angan untuk menjadi kaya. Jadi ini masih masuk dalam kategori sedekah terbaik, yaitu ketika timbul rasa khawatir kalau bersedekah kita akan miskin, sekaligus kita juga ternyata punya angan-angan, cita-cita bahwa kita akan berusaha untuk kaya. Kita sudah menabung sekian tahun, lalu kita menahan-nahan diri untuk tidak makan enak, untuk begini dan begitu. Jadi cita-cita kita satu, kita ingin menjadi kaya. Di saat perasaan-perasaan itu muncul, di situ kita berusaha untuk bersedekah. Itulah salah satu dari kondisi yang menyebabkan sedekah itu menjadi sedekah terbaik. Nah, ini juga masih di dalam hadis yang sama. Jadi setelah Rasulullah menyebutkan wa anta saddaqa wa anta sahihul syahid, bersedekahlah engkau dalam keadaan ketika engkau sehat dan ketika engkau merasa kikir. Lalu Rasulullah sambung, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina, dan juga bersedekahlah ketika engkau merasa takut atau merasa khawatir jatuh dalam kefakiran, wa ta'mulul ghina, dan juga engkau masih punya angan-angan atau cita-cita untuk menjadi orang kaya. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ini kalau kita dalami, sebenarnya Nabi ingin memberitahu bahwa kita manusia itu tidak bisa mengelak dari fitrah kita. Apa fitrah kita? Kita tak suka menjadi miskin. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang sangat dibenci oleh anak Adam. Ada dua perkara yang sangat dibenci oleh anak Adam. Apa dia? Yang pertama, qillatul mal, yaitu benci miskin. Anak Adam ini benci miskin. Makanya di antara kita tidak ada yang pernah berdoa untuk menjadi miskin. Tidak ada yang meminta, ya Allah nepegasiin dong, ya Allah nepegasiin. Tidak ada. Semua minta, ya Allah berikan aku kekayaan. Jadi kita ini sebenarnya tidak suka kalau miskin. Nanti yang kedua yaitu al-maut, kematian. Jadi dua perkara ini selalu kita benci. Bahkan saking bencinya dengan kematian, kalau ada orang yang mengingatkan kita sedang bicara atau kita sedang melakukan kegiatan dunia, lalu ada orang mengatakan jangan pikir sekali dunia ini, mungkin besok kita mati. Begitu baru kita bilang besok kita mati, dia sudah mengatakan bukan pegangannya. Apa bilang itu? Tidak usah bilang mati dulu, kita sedang bicara masalah ini. Jadi orang rasa khawatir mati itu luar biasa. Sama dengan rasa khawatirnya terhadap kemiskinan. Jadi jemaah makan Allah, di saat muncul perasaan takut miskin, tapi kita mencoba melawannya dengan tetap berupaya untuk bersedekah, di situ sedekah itu menjadi sedekah terbaik. Yang membisikkan perasaan-perasaan bahwa kita kalau sedekah nanti akan miskin, itu juga bagian daripada tipu daya syaitan. Makanya kan Allah katakan dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau dengan kemiskinan.
Jadi salah satu yang dijadikan sasaran syaitan adalah membisikkan perasaan miskin. Nanti kalau sudah merasa miskin, macam-macam yang akan kita tahan. Kita tahan harta kita, lalu bahkan karena perasaan miskin kita akan mencoba mengambil harta orang karena selalu merasa miskin. Jadi kalau ada orang yang mengajak, ayolah kita wakaf ke masjid, maka perasaannya muncul, apa wakaf ke masjid, saya saja dalam keadaan begini. Diajak untuk bersedekah, kita pun dalam perasaan dibisikkan syaitan bahwa kau boleh sedekah ke kau. Untuk apa saya sedekah ke orang? Saya sendiri saja pun sudah tidak sanggup. Nah, padahal dasarnya dia bukan tidak sanggup, perasaannya saja. Karena ada tipikal orang yang memang selalu merasa dirinya miskin, walaupun kaya. Bahkan ada, kalau sudah sifat merasa miskin ini muncul di hati akibat menuruti bisikan syaitan, beraninya mengambil hak orang miskin. Ya, contohnya orang kaya yang berani membuat surat miskin. Nah, itu model biru. Orang kaya tetapi beraninya membuat surat miskin demi mendapatkan beasiswa untuk anaknya kuliah. Salah satu syarat diberi beasiswa harus ada surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin. Di kampung dia dikenal orang yang berada, tapi dia bekukan hatinya, dia hilangkan rasa malunya, berani menghadap Pak Kecil untuk meminta surat miskin. Lalu Pak Kecil terpaksa kasih. Kalau tidak kasih, ribut. Nanti dibilang begini, dibilang begitu, macam-macam. Akhirnya kasih. Dengan surat miskin itu anaknya dapat beasiswa. Diminta untuk memfoto meteran rumah, untuk mengetahui rumah orang kaya meterannya berapa ampere. Karena orang kaya itu mungkin 10 ampere, kan 16 ampere, 25 ampere. Takut ketahuan meterannya, dia foto meteran di kandang ayamnya. Nyandingkan orang kaya bermimpi untuk menjadi orang miskin di sana. Kalau itu dia lakukan, lalu dia dapat beasiswa untuk anaknya, maka beasiswa itu adalah beasiswa yang sebenarnya milik orang miskin. Apa hukumnya? Haram. Telah timbul kezaliman mengambil hak orang miskin. Kalau orang kaya dibarengi dengan iman, dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nak, jangan ambil itu bukan bahagian kita. Ini papamu nih." Orang kaya kan biasanya papa. Ini papamu nih, masih mampu, nak. Jangan ambil bahagian orang miskin. Kamu mau kuliah di mana? Di kehutanan. Papa mampu beasiswakan. Mudah-mudahan kamu lulus dari kehutanan, kamu bisa jadi presiden. Itu orang kaya beriman, Pak. Jadi dia tidak kasih anaknya untuk mengambil hak orang miskin. Jadi kalau begitu, bagi kita yang ditakut-takuti oleh syaitan merasa miskin, maka hendaknya segera menutupi perasaan itu. Walaupun miskin, maka berusahalah untuk bersedekah. Ingat-ingat hadis Nabi SAW. Ada hadis sahih, Pak. Nabi mengatakan kepada para sahabat, pernahkah kalian membayangkan sedekah 1 dirham melebihi pahala orang yang bersedekah 100.000 dirham? Begitu kata Nabi. Pernahkah kalian membayangkan sedekah 1 dirham melebihi pahala orang yang sedekah 100.000 dirham? Para sahabat bingung. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Mana mungkin orang sedekah 1 dirham pahalanya bisa melebihi orang yang sedekah 100.000 dirham? Tidak mungkin. Jadi Nabi mengatakan, ada kapan itu terjadi? Ketika orang kaya
bersedekah dengan 100.000 dirham dan dia masih menyisakan hartanya 100.000 dirham lagi untuk hidup. Lalu ada orang miskin bersedekah dengan 1 dirham, sedangkan dia cuma punya 1 dirham lagi untuk hidup. Berarti dia merelakan hartanya di balik kemiskinannya, tetap sedekah. Tetap sedekah. Kata Nabi, ini yang model orang miskin begini, cuma punya 2 dirham, tapi karena berharap surga dari Allah, dia tak peduli bagaimana hidupnya nanti, dia serahkan. Dia berikan sedekah 1 dirham, padahal uangnya yang tersisa cuma 1 dirham. Orang kaya berikan sedekah 100.000 dirham, tetapi harta yang tinggal sisa setelah itu, Masya Allah, masih banyak sekali. Orang kaya kan Pak, kalau sedekah itu kan Alhamdulillah, kalau diberikan iman itu sedekahnya banyak, manfaatnya banyak. Tetapi mohon maaf, kalau seandainya dibandingkan dengan kondisi orang miskin yang cuma punya 2 dirham, itu pahalanya bisa kalah dengan si miskin. Yang jadi masalah biasanya jarang ditemukan orang miskin itu. Jadi orang miskin pun perasaannya juga dihantui, ini kalau saya kasih ini, saya mau makan apa misalnya, kalau ini saya makan apa, kan? Akhirnya si miskin menempuh jalan-jalan yang dilaknat. Hidupnya terus-terusan mencari sedekah. Sedekah di lampu merah, sedekah jalan-jalan ke kafe-kafe. Jadi kadang-kadang dia melakukan jalan-jalan yang terlaknat. Kita sudah bahas bahwa miskin yang meminta sedekah sedangkan sebenarnya dia bukan benar-benar miskin, jadi menjadikan hobi itu. Meminta sedekah itu perbuatan terlaknat. Sampai Nabi mengatakan bahwa nanti dibangkitkan di hari kiamat, dia dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Jadi orang-orang yang suka minta-minta sedekah itu Bang, kalau Bapak sempat menghentikan mobil, tolong kasih tahu mereka, kalian dibangkitkan di hari kiamat, wajah kalian tidak berdaging. Apa kasih tahu saja? Nyangan blue ketika sedekahnya dibangunkan apa ini? Jadi jemaah melakukan Allah. Makanya sedekah terbaik adalah ketika kita ditakut-takuti dengan perasaan miskin. Banyak orang begitu Pak. Di ATM ada tersisa 10 juta, lalu diminta 1 juta untuk menolong saudaranya yang mungkin dipinjam oleh adiknya. Bang, pinjam sebentar uang 1 juta, ini anak saya, ini tidak bayar SPP sudah 2 bulan, takut ini dikeluarkan. Si abang mengatakan, oh ma, lu hanape bagaimana caranya? Nyokan bank kan, nah betul ada sedikit, tapi ini tidak cukup pun untuk makan seminggu ini. Dia mulai merasa ketakutan ketika dia membayangkan kalau dia kasih 1 juta, maka cuma tersisa 9 juta. Dalam pikiran dia 9 juta itu sedikit sekali, tidak berani dia kasih, ditahan-tahan. Hati-hati Bapak Ibu, perasaan itu siapa yang tahan? Syaitan. Yang jadi masalah adalah ketika istri yang mengatakannya, Bang, mikir-mikir dulu, kalau mau kasih, mikir-mikir, uang kita cuma tinggal 10 juta. Kalau abang kasih 1 juta, itu 9 juta Bang. 9 juta itu sedikit itu zaman sekarang. 1 manyang sekarang sudah 5 juta. Ini ada fikir banyak-banyak. Irone menyokegok kok bagah niyo. Menyokelung handong niyo taku. Nah, udah mulai itu. Itulah istri syaitan. Istri setan berarti yang setan siapa? Suaminya lah. Jadi jemaah melakukan Allah. Jadi kata Nabi, berusahalah bersedekah ketika timbul perasaan khawatir miskin. Paksa sedekah. Tolonglah orang-orang yang hidupnya lebih parah daripada kita. Sering kan kadang-kadang ketika kita lihat HP, lalu kemudian tiba-tiba muncul wakaf donasi atau bantulah si fulan dia kena penyakit
pangsan, kanker yang tidak ada obat untuk operasi, sering kita lewatkan saja, kita tarik ke atas, kita lewatkan. Ya, nanti muncul lagi, kadang-kadang ada yang mohon bantuannya, ada seseorang tinggal di kampung ini, dekat-dekat dengan kita, bahkan kita tarik lagi, kita scroll HP, tidak kita berhenti untuk melihat nomor HP kemana kita kirimkan. Padahal dalam ATM kita tinggal kirimkan 100.000, 200.000. Masya Allah, kita telah membantu orang yang kesulitan hidup. Jadi baik waktu disah, waktu dibisik sama syaitan tu lawan. Itu yang penting. Okey, sedikit lagi sebelum kita bertanya jawab. Kemudian tadi kata Nabi apa? Perasaan yang kedua, wa ta'mulul ghina, yaitu selain engkau merasa khawatir dengan rasa takut miskin, engkau pun masih punya angan-angan panjang untuk kaya. Kan? Jadi takut miskin lalu ingin kaya, makanya timbullah perasaan tak mau memberi. Jadi menganggap itu uang itu dalam tabungan sudah 200 juta, diminta orang untuk bantuan, tak mau dia kasih. Kenapa? Saya rencana mau saya dirikan ini, mau saya bangun ini, bangun itu, ya, atau dia merencanakan wisata kemana. Nah, sehingga keinginan untuk berbagai kekayaan, keinginan untuk melezatkan nafsu pribadi membuat kita tidak mau bersedekah di saat itu. Kita ini kadang-kadang terus menunda-nunda sedekah. Jadi kita tabung. Kadang-kadang yang perempuan itu menabung emas, ya, di dalam perhiasannya, asal ada uang beli emas, ya. Ketika diminta untuk bersedekah, susah sekali mengeluarkannya. Tapi uang yang dia dapatkan, dia sanggup beli emas terus-terusan. Saya sering nasihati para ibu-ibu, saya bilang ke ibu-ibu di pengajian ibu-ibu, ya, bahwa jangan tumpuk-tumpuk emas. Emas sudah sampai 50 manyang. 50 manyang itu kalau dikali 5 juta per manyang, itu kan sudah 250 juta. Tapi dia tidak pernah sedekah, takut sekali sedekah, tidak pernah bergabung dengan orang-orang yang sedang berupaya sedekah. Karena di Usmawi ini ada perkumpulan ibu-ibu, Pak. Itu yang sama-sama bersedekah tiap bulan. Tidak pernah mau bergabung, diajak pun tidak mau. Tapi terus dia tumpuk-tumpuk, keinginan dia macam-macam. Ini nanti kalau sudah begini, paling kurang keinginannya nanti kalau sudah naik emas, nyebaru lempung. Naik emas, nanti berangan-angan lagi, ini belum puncaknya naik emas, kita tunggu lagi. Jadi naik 6 juta, tunggu 7 juta, naik 7 juta, tunggu 8 juta, terus angan-angan panjang. Bayangkan emasnya saja sudah mencapai 300 juta. Saya ingatkan ibu-ibu, kalau ibu meninggal dunia, emas ibu itu milik siapa? Salah satu ahli waris yang paling besar mendapatkan jatah adalah suami. Kalau si mayat, si istri ini punya anak, maka jatah suami adalah 1/4. Emas 1/4 dari 300 juta. Waduh Pak, 1/4 dari 300 juta 75 juta. Itu kalau si mayat punya anak. Kalau cuma hidup berdua, tidak punya anak, si istri meninggal, suami dapat 1/2 dalam warisan, setengah harta istri untuk suami. 150 juta medipek dalam rekening suami. Saya tanya semua ke ibu tahu apa yang akan dilakukan oleh suami ketika mendapatkan harta setelah ibu meninggal? Semua sama serentak menjawab, "Mekawin." Saya bilangnya ada puluh. Makanya di waktu hidup si istri mengatakan, "Nyodron punya kawin dengan ibu, kupoh mati tak sebut." Kata si istri, "Kalau kau kawin lihat, bunuh dirimu segala macam." Tapi tanpa sadar si istri terus mengumpulkan harta untuk memodali suaminya menikah setelah dia meninggal. Makanya saya bilang ke ibu, jangan bodoh ibu, habiskan harta di dunia, jangan tinggalkan untuk modal suami. Habiskannya kemana? Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Karena perempuan paling banyak selamat dengan sedekahnya.
Waktu Nabi setelah khutbah hari raya, lalu Nabi memberi tausiah khusus kepada perempuan. Di situ Nabi mengatakan, uridu an-nara, aku telah dinampakkan neraka. Wa wajadtu aktsara ahliha an-nisa, aku dapatkan paling banyak penghuni neraka adalah perempuan. Perempuan banyak karena persen jumlahnya banyak. Kadang-kadang ada penceramah mengatakan, lihat perempuan paling banyak, berpikir orang agam sedikit, orang agam juga banyak. Cuma maksud Nabi karena persen perempuan banyak jumlahnya, paling banyak penghuni neraka perempuan karena jumlahnya banyak. Dan lalu kemudian ada seorang perempuan bertanya, apa salah kami ya Rasulullah? Kenapa para istri banyak yang masuk neraka? Kata Nabi, kesalahan paling utama adalah durhaka kepada suami. Jadi suami telah berbuat baik bertahun-tahun, lalu dipupus semua kebaikan itu. Jadi ini paling banyak yang membuat para perempuan masuk neraka. Lalu kemudian ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Di situ Rasulullah menjawab, bersedekahlah. Begitu dibilang bersedekah, lalu kemudian semua perempuan yang hadir di hari raya itu, mereka mencabut cincinnya, dilepas kalungnya, lalu Bilal bin Rabah melentangkan ridanya di atas tanah. Perempuan-perempuan mulai bersedekah langsung saat itu. Kalau sekarang kan tak langsung, ya awal oleh rumah, ya tanya oleh balako, kayak mana ni kita sedekah apa enggak? Kata lako, jangan, itu kan cuma nasihat aja. Itu ustaz tu pun tak sedekah, dia cuma bilang-bilang aja itu, tak usah. Makanya itu yang tadi Pak, suami setan tu tadi yang kahwin sama istri setan sama setan tu. Akhirnya tak sedekah-sedekah. Jadi Nabi memberi solusi, sedekahlah. Jadi jangan terlalu panjang angan. Penutup hadisnya, kita bacakan penutup hadis. Rasulullah mengatakan, wala tumhil, jangan engkau tunda-tunda, hatta iza balagatil hulqum, jangan sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Jangan sampai engkau tunda sedekahmu, kata Rasulullah. Jangan sampai engkau tunda amal baikmu, sehingga ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, lalu kemudian engkau mengatakan ini untuk fulan, ini untuk fulan. Padahal itu semua memang sudah diatur untuk fulan. Jadi bukan karena kita lagi, memang dalam warisan sudah diatur untuk ini siapa, untuk siapa. Jadi Nabi ingin mengatakan, jangan tunda sedekah. Nanti penyesalan Pak luar biasa bagi orang yang menunda-nunda sedekah. Jadi sudah cukup banyak keributan dalam rumah tangga gara-gara orang tua meninggalkan harta yang melimpah, ribut sampai putus silaturahim mendadak. Saling membaca sampai segitunya. Karena orang tua banyak sekali harta. Ini masih hidup saja apa? Ribut, Masya Allah. Bapak kan ada dengar ikuti berita selama ini, salah seorang haji kaya raya Pak, yang memelihara anak, yang sering pelihara anak yatim, bangun Universitas Abu Atama, kan ribut sekarang tu, ribut Pak. Makanya jangan banyak terima, keluar ni Bapak sedekah terus, di mana-mana terdengar sedekah terus. Jadi begitulah nasihat Nabi, sedekahlah ketika muncul rasa khawatir miskin dan panjang angan-angan ingin jadi orang kaya.